Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi litimma makarimal akhlaq liyuhyyin nasa hayatan thayyibatan fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memuji Allah, karena segala puji-pujian itu hanya milik Allah dan hanya untuk Allah. Dan juga mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya mengeterapkan wujud syukur ini, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan segala perintahnya dan berusaha sekuat tenaga kita menjauhi segala larangannya. Inilah bentuk wujud syukur yang hendaknya kita lakukan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Allah berfirman, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini kita sudah diingatkan bahwa Allah itu sangat mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu hendaknya kita dalam sisi kehidupan itu berusaha untuk menghindari, menjauhi segala perbuatan-perbuatan salah. Sekecil apapun kita berusaha semaksimal mungkin dan semampunya. Jangan sampai kita menyepelekan perbuatan dosa yang kecil. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Demikian pula kalau kita sudah terbiasa berbuat salah walaupun kecil, kesalahan yang kecil ini karena terbiasa kita lakukan, akhirnya kepekaan dalam hati nurani kita sudah tidak ada. Kita tidak bisa membedakan perbuatan ini salah atau benar karena sudah mati hati. Apa yang kita lakukan sudah menjadi tabiat kita. Oleh karena itu kita hendaknya berupaya bagaimana kita untuk bisa mencegah agar netralitas nurani hati ini tahu yang hak, yang batil, sehingga setiap langkah kalau ada kesalahan kita segera mohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'a wa khairul khata'inal tawwabina. Jadi setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat. Nah disinilah setiap anak Adam itu mesti berbuat salah. Nah yang sebaik-baik orang yang berbuat salah itu segera berbuat untuk bertobat. Sekecil apapun perbuatan itu segera disadari bahwa ini adalah perbuatan salah. Kemudian saya juga menyitir dari pendapat Syekh Ibnul Muflih Al-Maqdisi dalam Al-Adabusi Syariah halaman 188 mengatakan, sungguh apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan ditulis dalam hatinya sebuah titik hitam. Kemudian jika melakukan dosa kembali, maka akan ditulis dalam hatinya sebuah titik hitam. Sampai hatinya tersisa menjadi hati hitam selamanya. Ia tidak akan mengetahui kebenaran, ia juga tidak akan ingkar pada kemungkaran. Nah ini yang kita harus badai. Salah hati, flek hitam. Kalau kita biarkan maka hati itu akan menjadi hitam kelam dan hati itu tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Padahal kita tahu di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik maka jasad perilakunya menjadi baik. Kalau segumpal daging tadi buruk maka perilakunya akan menjadi buruk. Rasulullah mengatakan demikian. Nah, kalau hati ini tidak kita pelihara, kita biarkan dengan sering kita berbuat salah, berbuat bohong kecil, lama-lama kebiasaan. Dan perlu diingat, sebuah kebohongan apabila tidak disadari
dan tidak segera mengaku atas kebohongannya, maka untuk pembenaran dalam kebohongan ini adalah dibuat kebohongan baru. Demikian pula dibuat kebohongan baru, sehingga dari kebohongan yang ringan menjadi kebohongan sedang, menjadi kebohongan yang berat, dan akan selalu menjadi pembohongan yang kafir. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jadi jangan bangga dengan kita berbohong atau membohongi orang. Kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dua dampak dari kebohongan itu adalah ada dua, dampak lahir dan dampak batin. Dampak lahir itu artinya dampak yang terlihat. Dampak yang terlihat ini bisa terlihat dari tindakan kita yang merusak kesepakatan dengan Allah, seperti mudah meninggalkan kewajiban dan gampang melakukan larangannya. Sementara dampak batin bisa mengajak kita hati ini menjadi keras, tidak bisa menerima nasihat, baik hilangnya ketaatan dan jiwa yang dikuasai oleh nafsu-nafsu. Jadi ini kalau kita sering membiarkan dua dampak lahir dan batin. Kalau lahir dari perilaku yang kasat mata terlihat, kalau batin dirinya merasakan dinasihati nggak bisa, hati menjadi keras, nilai keimanan merosot, yang rajin ngaji menjadi malas dan sebagainya. Oleh karena itulah kita berupaya bagaimana kita untuk supaya menjaga hati ini dengan baik, maka kita harus banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman, sehingga saling mengingatkan tatkala kita ada keresahan atau ada kebohongan, ada yang mengingatkan. Ingatlah, sahabat baik itu adalah sahabat yang memberikan teguran tatkala kita salah, tidak memberikan pujian tatkala kita benar, mendekati kita tatkala kita sedih, tidak berupaya mendekatkan diri tatkala teman itu bahagia. Waktu teman dapat rezeki lari segera, itu bukan sahabat baik. Tapi dengar temannya sakit dia datang, dengan dengar temannya salah diingatkan, itu sahabat. Kalau suka memuji bukan sahabat, itu yang suka orang menyesatkan. Orang semakin banyak dipuji berarti banyak digalikan lubang di depannya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, wa aqimus sholata tarafiyan nahari wa zulfa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Artinya dirikanlah sholat pada kedua ujung hari pagi dan petang dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapus kesalahan-kesalahan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda, riwayat Imam At-Tirmidzi, ittaqillah haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi inilah kita berusaha bagaimana kita, ya walaupun tidak bisa baik 100%, ya minimal kebaikan oleh ditimbang lebih banyak lah daripada keburukan. Jangan sampai ditimbang APE sama ini, LE sama ini. Nah, jadi ya minimal baiknya itu ada di atas keburukannya. Oleh karena itulah kita sebagai jamaah, kita wajib saling mengingatkan. Seperti sekarang ini saya melihat ada jamaah sudah seminggu ini nggak kelihatan, itu juga perlu dikonfirmasi. Yang biasanya suara adzan subuh yang kita dengarkan merdu, sudah seminggu ini nggak kelihatan Pak Nasir, apa beliaunya sakit atau gimana, kita juga belum mengkonfirmasi. Itulah pentingnya kita dalam pergaulan yang baik, saling mengingatkan, saling tegur sapa, dan ingat ya, kalau diingatkan itu berarti yang mengingatkan punya kepedulian pada diri kita. Tapi juga menasihati, jangan di depan umum. Ketika ada sahabat salah dipanggil atau didatangi, diingatkan berdua. Kalau menasihati di depan umum, membuka aibnya bukan menasihati, tapi itu namanya mempermalukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.